Bayangkan kalau pagi ini lu bangun, mau berangkat kerja, tiba-tiba harga bensin naik 3 kali lipat. Bukan karena pemerintah mau cari untung, tapi karena satu jalur kecil di ujung dunia sana, yang namanya Selat Hormuz, resmi ditutup. Bro, ini bukan sekedar berita luar negeri biasa. Ini adalah tombol self-destruct ekonomi global yang baru aja dipencet. Begitu Iran memutuskan buat naruh ranjau atau ngeblokir jalur ini, dunia nggak cuma gelap, tapi bakal kacau balau dalam hitungan jam. Lu harus paham kenapa Selat Hormuz itu penting banget, tapi juga horor banget. Jalur ini lebarnya cuma sekitar 33 km di titik tersempitnya. Tapi 20 juta barel minyak lewat sini setiap hari. Begitu Iran lewat Korps Garda Revolusinya bilang jalur ini tutup, itu artinya mereka lagi megang leher ekonomi dunia. Tapi pertanyaannya, apakah mereka beneran berani atau ini cuma gertakan buat minta sanksi ekonomi dicabut? Karena jujur aja, kalau jalur ini tutup, Iran sendiri juga bakal mati kutu karena mereka nggak bisa ekspor minyak mereka sendiri. Tapi mari kita jujur soal dosa di balik layar ini. Di satu sisi, Iran pakai taktik premanisme di selat ini karena mereka merasa dipojokkan sama sanksi barat yang bikin rakyat mereka kelaparan. Mereka ngerasa kalau gua nggak bisa makan, dunia juga nggak boleh kenyang. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya juga nggak suci. Mereka sengaja naruh kapal-kapal perang di sana, manas-manasin suasana dengan dalih kebebasan navigasi, padahal ujung-ujungnya cuma soal kontrol sumber daya dan perlindungan buat kepentingan Israel di kawasan tersebut. Ingat, setiap kali ada kapal tanker yang dirudal, yang untung bukan rakyat kecil, tapi para spekulan minyak di bursa saham London dan New York. Kenapa konten ini beda dari berita TV? Karena kita bahas soal kemunafikan di kedua belah pihak. Barat selalu teriak Iran melanggar hukum internasional, tapi mereka tutup mata pas ada pengiriman senjata gelap yang lewat jalur itu buat faksi-faksi yang mereka dukung. Begitu juga Iran, mereka teriak perlawanan terhadap penindas, tapi mereka juga ikutan nindas rakyat Suriah dan sering buat kekacauan di Timur Tengah. Di Selat Hormuz, hukum internasional itu cuma kertas tisu yang dipakai buat ngelap darah. Masuk ke bagian yang lebih gila, teknologi perang di Hormuz. Ini bukan lagi soal kapal perang lawan kapal perang. Iran udah nyiapin ribuan speedboat bunuh diri dan drone murah yang bisa ngerusak kapal induk seharga miliaran dolar. Ini yang bikin Amerika pusing. Gimana lu lawan ribuan lebah kecil pakai satu meriam gede? Gak bakal bisa. Itulah kenapa penutupan Selat Hormuz itu efektif banget sebagai senjata psikologis. Mereka nggak perlu menang perang, mereka cuma perlu bikin asuransi pengiriman barang jadi mahal banget sampai perusahaan logistik nggak berani lewat. Tapi jangan lupain soal Palestina dan Suriah dalam konteks ini. Seringkali ketegangan di Hormuz ini cuma distraksi. Pas dunia lagi heboh lihat kapal tanker kebakar, serangan udara di Gaza atau operasi militer di Suriah bisa jalan tanpa banyak sorotan kamera. Konflik di Hormuz itu kayak panggung teater. Aktornya teriak kencang di depan, tapi pencopetnya lagi beraksi di barisan belakang. Iran pakai isu Hormuz buat nunjukin ke proksinya di Suriah kalau mereka masih punya taji. Sementara AS pakai isu ini buat ngelegitimasi bantuan militer tambahan ke Israel. Semuanya saling memanfaatkan penderitaan rakyat buat agenda politik masing-masing. Sekarang, coba pikirin dampaknya ke elu, ke kita semua. Kalau penutupan ini berlangsung lebih dari sebulan, industri bakal tumbang. Pabrik-pabrik di China bakal mati lampu, inflasi di Eropa bakal meledak, dan krisis pangan bakal jadi nyata. Selat Hormuz adalah urat nadi yang kalau dipotong, yang mati bukan cuma musuhnya Iran, tapi seluruh badan ekonomi dunia. Dan sedihnya, para pemimpin di Teheran, Washington, dan Tel Aviv itu tahu banget soal ini. Mereka sengaja mainin api di gudang bensin, cuma buat lihat siapa yang bakal terbakar duluan. Jadi, apa yang beneran terjadi pas ada berita kapal tanker dirudal, itu bukan cuma kecelakaan, itu adalah pesan. Pesan dari Iran kalau mereka punya kendali atas keran dunia, dan pesan dari Barat kalau mereka siap buat main kasar. Kita sebagai penonton cuma bisa ngeliat gimana ego para penguasa ini ngebahayain nyawa miliaran orang. Jangan pernah nyanjung satu pihak seolah mereka itu penyelamat. Karena di Selat Hormuz yang ada cuma pemain catur yang lagi rebutan posisi paling nyaman di atas reruntuhan.
Kesimpulannya, penutupan Selat Hormuz adalah kartu truf terakhir. Kalau kartu ini beneran dimainkan sampai habis, itu artinya diplomasi udah mati total dan perang besar tinggal nunggu waktu. Tetap waspada sama narasi yang bilang ini demi keamanan dunia atau ini demi kehormatan bangsa. Karena biasanya itu cuma kata manis buat nutupin bau amis minyak dan darah. Selalu kritis, pantau terus pergerakan di selat sempit itu karena masa depan dompet lu dan kedamaian dunia lagi dipertaruhkan di sana. Gaspol terus cari tahu realitanya, karena di balik asap hitam kapal tanker yang kebakar, ada kebenaran pahit yang sengaja nggak mau mereka kasih tahu ke lu.